Oke, terima kasih. Jadi keruntuhan geser itu dipengaruhi oleh rasio antara bentang geser terhadap efektif depth-nya, ya. Jadi yang disebut sebagai bentang geser, Anda lihat adalah jarak antara support point dan loading point. Oke, ini juga support point dan loading point itu adalah A atau bentang geser. Kemudian yang disebut sebagai effective depth itu adalah jarak strata atas balok terhadap lokasi daripada sentroid tulangannya. Kita akan memaparkan grafik berikut yang saya ambil dari bukunya McGregor. Grafik berikut atau kurva berikut menunjukkan pengaruh yang signifikan dari parameter A per D. Jadi rasio antara bentang geser terhadap effective depth-nya. Kurva terluar ini adalah flexure capacity yang menunjukkan kapasitas lenturnya yang kita hitung menggunakan rumusan MN sama dengan AS kali FY. Jadi AS adalah luas tulangan, FY adalah kuat leleh material tulangannya. Kemudian D adalah tinggi efektif, A itu adalah kompresif zone-nya, width-nya kompresif block-nya. Ya, A per 2. Ini Anda sudah familiar menggunakan rumus ini. Ini adalah kapasitas lenturnya, ya. Dihitung menggunakan rumusan ini. Oke. Ini adalah flexure capacity. Karena kita bicara keruntuhan geser, maka kapasitas geser kita harus di bawah flexure capacity ini, ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa terminologi. Yang pertama adalah incline cracking, dan yang kedua adalah failure load, ya. Kita jelaskan dulu yang incline cracking. Jadi yang disebut sebagai incline cracking itu adalah beban yang menyebabkan displacement yang sangat besar secara tiba-tiba, ya. Atau increase in displacement, saya begitu, ya. Jadi misalkan Anda memiliki suatu frame gitu, transducer, ya, LVDT. Anda sudah mengenal LVDT di lab, ya. Jadi saya punya LVDT bentuknya diagonal begini dan begini. Nah, karena letaknya adalah begini, maka ini terbaca oleh ini, ya. Terbaca oleh transducer ini, terbaca oleh transducer ini. Jadi sudden increase in displacement akan terbaca pada transducer ini. Dua transducer ini, yang vertikal maupun diagonal, ya. Jadi yang disebut sebagai incline cracking atau di literatur yang lain disebutkan sebagai diagonal cracking strength atau significant diagonal cracking strength, itu adalah seperti itu. Jadi keadaan atau beban, level beban yang menyebabkan pertambahan displacement secara signifikan dan tiba-tiba, itu adalah diagonal cracking strength atau significant diagonal cracking strength, ya. Nah, di sini di buku ini kita sebut sebagai incline cracking strength, ya. Nah, incline cracking strength itu belum tentu dia mengakibatkan keruntuhan, ya. Ada level beban tertentu yang masih tersisa sehingga baru dia mengalami keruntuhan. Jadi incline cracking itu akan terjadi, incline cracking strength itu akan terlewati terlebih dahulu, baru kemudian akan terjadi failure load, ya. Beban puncak, beban ultimate terakhir yang setelah itu tidak ada lagi, ya. Nah, untuk A per D antara 2,5 sampai 6,5 ini merupakan balok pada umumnya, ya. Jadi balok konvensional, ya. Balok yang lebih pendek dari ini di bawah 2,5 itu jumlahnya ada tapi jumlahnya tidak signifikan. Rasio A per D-nya antara 2,5 sampai 6,5 ini, ya. Maka di sini antara, ya, incline cracking load dan failure load-nya akan terjadi bersamaan. Atau kalau tidak terjadi bersamaan, dia akan terjadi beberapa saat setelah incline cracking itu terjadi. Jadi ultimate load itu akan terjadi beberapa saat setelah terjadinya incline cracking strength. Jadi kita bisa katakan bahwa incline cracking itu akan relatif sama dengan failure load pada balok dengan bentang geser terhadap efektif depth-nya antara 2,5 sampai dengan 6,5. Nah, kemudian untuk balok dengan rasio A per D yang lebih kecil daripada 2,5, maka incline cracking dan ultimate load-nya itu akan berbeda, ya. Melihat eksperimen, ya, eksperimen di laboratorium, yang terjadi pertama kali adalah incline cracking, ya. Di sini levelnya, misalkan kita bicara ini, ya, di di sini, ya. Incline cracking-nya terjadi di sini, oke. Nah, kemudian ultimate load-nya akan terjadi di sini. Ada gap di sini, ya, yang cukup besar antara incline cracking strength dan ultimate load-nya, ya. Jadi sebelum runtuh
itu akan terjadi incline cracking terlebih dahulu, baru kemudian terjadi lutut. Ya, kalau di sini kan incline cracking strength dan failure load terjadi hampir bersamaan. Ya, kalau di sini akan terlihat perbedaannya. Dan Anda lihat, semakin kecil per D-nya, maka kapasitasnya akan meningkat secara drastis ya. Anda lihat ini kurvanya adalah semakin besar. Dia memang akan sedikit membesar, cuma tidak akan signifikan dibanding jika upper D-nya lebih besar. Tetapi ultimate load-nya akan signifikan menjadi besar. Nah, untuk mengidentifikasi mana incline cracking dan mana shear failure itu akan lebih mudah jika bentang geser terhadap tinggi efektifnya memang kecil gitu. Kalau di sini akan sama. Oke. Jadi tadi kita sudah bicarakan dua parameter, ada incline cracking strength dan failure load. Nah, akan sama nilainya untuk bentang geser yang relatif panjang dan akan terlihat perbedaannya untuk bentang geser yang relatif pendek. Oke. Nah, kemudian para peneliti mengklasifikasikan balok yang runtuh geser ya itu menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah very short beams. Jadi balok dengan bentang yang sangat pendek. Jadi Anda lihat ultimate load-nya sangat besar, incline cracking-nya sangat kecil. Ya, gap-nya cukup besar. Ya, ini adalah very short beam. Kemudian ada short beam, ya antara 1,0 dan 2,5. Jadi ini sudah adalah daerah penurunan ini yang kita sebut sebagai short beam. Nah, kemudian antara 2,5 sampai 6,5 itu disebut sebagai slender beam. Ini kita sebut sebagai balok konvensional ya, karena paling banyak ada di lapangan itu adalah slender beam ini. Kemudian very slender beam ini jarang terjadi. Very slender beam ini keruntuhannya bukan keruntuhan geser lagi, tapi keruntuhan lenturan. Ini adalah geser ya, ini adalah lenturnya. Jadi untuk very slender beam, maka kapasitas lentur akan terlampaui terlebih dahulu sebelum kapasitas geser. Jadi keruntuhannya adalah keruntuhan lentur, bukan keruntuhan geser. Oke. Makanya di sini akan menjadi penting ketika kita melakukan riset atau penelitian terkait dengan faktor upper D. Jenis keruntuhannya berbeda-beda ya. Jadi di sini karena kapasitasnya berbeda, jenis keruntuhannya juga berbeda-beda. Misalkan di sini antara 0,5 sampai 2,0 upper D-nya, rasio upper D-nya, maka failure mode-nya adalah seperti ini ya. Jadi akan terjadi serat tekan di sini ya, ini adalah serat tekan ya. Jadi beban itu akan langsung ditransfer dari loading point ke support point tanpa melalui mekanisme balok. Sekali lagi tanpa melalui mekanisme lentur balok ya. Nah, di sini makanya karena beban itu ditransfer langsung dari point load ke support point ya, maka ini akan terjadi strut ya, C compression. Ini juga C compression. Nah, karena ini compression, maka tarik ini akan mengalami T, tension. Dan nilai tension itu akan sama sepanjang bentang. Anda lihat perbedaannya dengan ini ya, balok slender biasa ya. Anda lihat bahwa bendingnya nilainya berbeda sepanjang baloknya, yang tengah bentang nilai bendingnya besar, momennya besar gitu, sehingga gaya tarik pada tulangan akan relatif besar juga pada daerah tengah bentang. Tetapi untuk balok dengan bentang geser sangat pendek, maka daya tarik pada sepanjang bentang balok itu akan sama, ya, akan seragam. Nah, kemudian yang ini adalah untuk upper D 1,5 sampai 2,5. Anda lihat di sini adalah 1,5, mungkin di sini ya, sampai 2,5 ya. Maka failure-nya adalah bisa shear tension failure maupun shear compression failure. Jadi ada dua jenis yang mungkin akan terjadi ya. Sekali lagi ada dua jenis yang mungkin akan terjadi. Yang pertama adalah shear compression failure itu adalah terjadinya crashing pada daerah tekan balok ya. Jadi Anda lihat bahwa misalkan ini ada garis netral, maka serat bawah akan tertarik, serat atas akan tertekan. Oke. Dan di sini ada namanya biaxial compressive zone ya. Dari atas itu akan mengakibatkan tegangan tekan.
Yang ini akibat flexure ini kan serat atas akan tertekan juga, jadi ada kombinasi tekan di dua arah ya. Maka di sini Anda lihat shear compression failure akan menembus daerah ini. Ini mengakibatkan crushing. Jadi bertemunya beban ini dan ini. Oke, ini adalah crushing. Yang kedua adalah shear tension failure, yaitu ya terjadi splitting pada level lokasi tulangannya. Tadi yang sudah kita bicarakan. Oke. Dua mekanisme ini berbeda, tapi terjadi pada upper D kira-kira 1,5 sampai 2,5 ya. Kalau ke sini akan cenderung ke ini shear tension failure. Okay. Nah, Anda lihat kapasitas daripada shear compression failure dan shear tension failure akan cenderung akan lebih besar untuk shear compression failure. Karena ini kalau shear tension failure ada terlewatinya kapasitas tarik beton. Kalau ini terlewatinya kapasitas tekan beton. Anda lihat letak geser ini akan berusaha untuk menembus biaxial compressive zone ini, dan ini sangat berat, sangat sulit ya untuk diagonal retak untuk melakukan penetrasi ke atas yang ada kombinasi antara gaya tekan ke bawah dan gaya tekan yang samping ini cukup sulit untuk diagonal cracking untuk menembus, sehingga kapasitas ini akan lebih besar daripada ini. Misalkan kapasitas dari shear tension failure misalkan 50 gitu, ini shear compression failure pasti akan lebih besar, bisa 75 atau segala macam ya. Sehingga dari pola retaknya saja Anda bisa melihat ya, Anda bisa melihat apakah retak itu melewati daerah biaksial ini atau tidak. Jika Anda melihat suatu balok yang sudah diuji gitu, kemudian Anda lihat pola retaknya, kalau pola retak itu melewati atau melewati di bawah ini, melewati di bawah daerah flexure compressive zone, berusaha untuk menekan daerah flexure compressive zone ini, pas kuat gesernya akan lebih besar dibandingkan dengan balok yang memang keruntuhannya dia berada seperti ini ya, yang keruntuhan tarik seperti ini. Oke. Jadi dari pola retak sebenarnya kita bisa melihat kekuatan gesernya kira-kira lebih besar mana. Berikut adalah shear transfer mechanism. Kapasitas geser dari suatu balok beton bertulang itu terdiri daripada beam action, arching action, dan beam action sendiri dibagi menjadi beberapa ya. Ada kontribusi daripada beton, ada kontribusi daripada tulangan, kemudian ada arching action. Oke. Nah, di sini Anda lihat kalau kita turunkan ya, persamaannya akan menjadi seperti ini. Oke. Jadi yang namanya gaya geser itu merupakan turunan pertama daripada momen dm per dx ya. Jadi momen ini kita bisa gantikan menjadi T, gaya T itu adalah gaya tension di sini. Ya, tension di sini dikalikan dengan lengan momennya. Ini adalah lengan momen. Jadi T dikalikan JD itu sama dengan momen. Jadi dm ini kita bisa ubah jadi T JD per dx ya. Kemudian ekspresi ini kita bisa ubah menjadi formulasi matematis seperti ini. Jadi JD dt per dx plus T dJD per dx. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ini menunjukkan dua mekanisme yang mungkin akan terjadi, salah satunya atau bisa juga dia kombinasi antaranya. Nah, di sini Anda lihat yang persamaan yang ekspresi yang pertama JD dt per dx, yang berubah apa? Di sini adalah T-nya, tensionnya. Jadi gaya tarik pada tulangan longitudinal itu akan berubah-ubah. Ya, gaya tarik pada tulangan longitudinal itu akan berubah-ubah terhadap dx-nya. Nah, coba sini. Anda punya balok, kasih beban, ya maka diagram momennya adalah seperti ini ya. Jadi akan maksimum akan di sini, momen maksimum akan di tengah bentang. Jadi gaya tarik di sini akan berubah seiring dengan besarnya momen juga yang terjadi pada titik tertentu. Kita lihat bahwa ini menunjukkan mekanisme yang pertama, yaitu mekanisme beam action atau mekanisme balok atau aksi balok. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah yang bervariasi adalah JD per dx-nya. JD itu apa? Anda lihat. JD ini adalah lengan momen, ya. Lengan momennya itu akan berubah-ubah.
ya, lengan momennya itu akan berubah-ubah. Dan ini akan terjadi pada balok dengan bentang gesernya kecil. Anda lihat di sini. Jadi JD itu akan berubah. Oke. Oke. JD lengan itu akan berubah karena beban ini akan langsung ditransfer ke support point. Sekali lagi, beban ini akan ditransfer ke support point untuk balok dengan bentang sangat pendek, hingga JD lengan ini yang berubah, bukan T-nya sama seperti yang tadi kita ubah. Anda lihat, T-nya ini kan konstan, yang kalau tadi lengan momennya hampir sama, T-nya berubah. Kalau ini T-nya konstan, JD-nya berubah. Anda lihat di sini, kalau balok kita transfer pada balok pendek, maka transfernya akan langsung dari support loading point ke support point seperti ini. Maka ini akan timbul kompresif strut ya. Jadi seperti pada rangka batang, maka ini akan langsung transfer ke sini dalam bentuk strut begini. Karena ini strut, maka di sini harus diimbangi oleh tension atau T di sini. Jadi mekanisme ini sama dengan mekanisme pada rangka batang, ya, hampir sama dengan mekanisme rangka batang. Ini yang kedua. Anda lihat bahwa JD akan berubah, tapi T-nya sama. Gaya tarik pada tulangan akan sama, tetapi lengan momennya akan berubah. Kalau ini lengan momen yang relatif sama, tetapi gaya tariknya berubah. Ya, ini seperti balok biasa. Kalau ini adalah mekanisme sebut sebagai balok pendek. Itu adalah kita sebut sebagai arch action. Ya, aksi lengkung, aksi pelengkung. Kalau ini adalah aksi balok, ini adalah aksi pelengkung yang hanya terjadi pada balok dengan bentang-bentang pendek, di mana beban itu akan langsung ditransfer dari loading point ke support point. Nah, kemudian beam action ini kita bagi menjadi dua, yaitu kontribusi daripada balok. Anda sudah familiar dengan ini, VC beam ya. Kalau di rumus SCI Anda masih ingat, jadi VC sama dengan 1/6 akar FC prime B kali D, begitu kan? VC itu adalah kontribusi beton terhadap geser, VC. Nah, VS itu kan kontribusi sengkang terhadap geser. Anda lihat, kalau ini adalah VC, ini adalah VS ya. AV kali FY kali D per S ya. Jadi AV itu adalah luas tulangan sengkangnya, FY adalah kuat kali materialnya, D adalah tinggi efektifnya, S itu adalah jarak sengkangnya. Jadi VS plus VC itu adalah V beam, beam action. Rumusan yang ada di SCI, rumusan yang ada di SNI itu hanya bicara terkait dengan beam action saja. Padahal kenyataannya itu ada juga kontribusi terkait dengan arching action. Jadi kombinasi di antara inilah yang benar terkait dengan kontribusi geser dalam suatu struktur balok betang bertulang. Ya, baru yang disebut sebagai arching action yang tadi ya, untuk balok dengan bentang-bentang pendek. Ya, kemudian ada pertanyaan bagaimana untuk balok dengan bentang menengah, yaitu gabungan antara beam action dan arching action. Kemudian kita sekarang bicara terkait dengan beam action. Ini ya, beam shear carrying action atau beam action. Oke. Nah, ini ininya berubah ya, gaya tariknya pada tulangan longitudinal akan berubah, intinya begitu. Nah, di sini terdiri menjadi beberapa parameter. Yang pertama adalah uncracked concrete in the compressive zone. Anda memiliki beberapa buku begitu, Anda susun, Anda seperti ini ya. Kemudian Anda tekan begitu, kemudian Anda angkat, itu bisa Anda pindahkan beberapa buku itu sekaligus ya. Jadi istilahnya gaya tekan yang tersebut itu akan mengimbangi gaya geser vertikal yang terjadi. Kalau balok kita lenturkan, maka yang atas akan tertekan gitu, yang bawah akan tarik ya. Daerah tekan ini akan berkontribusi terhadap gaya geser. Jadi ini adalah compressive zone, ini adalah tension zone. Tetapi yang berkontribusi terhadap geser itu jika beton dalam daerah tekan ini tidak retak. Ya, kalau sudah retak, dia dianggap tidak berkontribusi terhadap geser. Ya, misalkan ini ada bagian terluar, misalkan
diagram tegangannya adalah seperti ini, begitu, maka selatan luarnya akan mengalami tegangan paling besar. Ya, mungkin yang retak adalah yang pertama ini retak ya, kita abaikan. Jadi tinggi inilah yang kita anggap sebagai uncracked concrete incomprehensive zone. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah agregat interlocking. Ya, jadi Anda lihat di sini daerah kemiringan ini ya. Jadi ada mekanisme locking atau saling menahan satu sama lain antara matriks semen dan agregatnya. Ya, ini kita sebut sebagai agregat interlocking. Agregat interlocking ini akan hilang untuk balok dengan ukuran agregat sangat kecil. Tentu saja ya, kalau ukuran agregatnya kecil, tentu saja agregat interlockingnya ini hampir tidak ada. Ya, karena ini tergantung dari ukuran agregat dan kekuatan agregat juga. Oke, agregat interlocking juga akan kecil jika agregat yang kita gunakan agregat yang lemah ya, misalkan menggunakan limestone. Itu adalah jenis agregat yang dia memiliki crushing strength-nya yang relatif kecil dibanding dengan agregat pada umumnya, agregat normal. Nah, di situ kekuatan agregat interlockingnya cukup kecil. Nah, kemudian untuk beton mutu tinggi, ya beton mutu tinggi itu relatif ukuran agregatnya kecil juga, maka kontribusi daripada agregat interlockingnya akan kecil, ya karena agregatnya kecil. Tapi di satu sisi untuk beton mutu tinggi, agregat interlockingnya kecil, tetapi uncracked concrete in the compressive zone akan besar. Kenapa? Karena beton mutu tinggi akan lebih susah untuk terjadi cracknya kan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah dual action. Jadi Anda lihat ini kita memiliki tulangan longitudinal seperti ini, maka akan terjadi ketika ini kan ada gaya transversal ke sini kan ke atas, maka akan terjadi bending seperti ini. Oke. Bending ya. Tulangannya menjadi seperti ini ya, Anda bisa bayangkan. Yang menjadi seperti ini. Oke. Kemudian yang terakhir ada residual tensile strength of concrete. Jadi kalau tadi kita bicara bahwa beton itu dianggap tidak menahan, beton itu tidak menahan tarik, itu sebenarnya salah ya. Walaupun dia sudah retak pun, dia masih bisa menahan tarik. Ya, jadi beton itu sebenarnya masih bisa menahan tarik walaupun dia sudah retak, tetapi dia akan nilainya akan mengecil ya. Jadi kalau kita bicara grafik, ini regangan, tegangan, ya. Kita tarik betonnya, maka akan muncul FT di sini. Kuat tariknya, kuat tarik beton. Yang kita gunakan di sini adalah ini. Okay? Tapi kenyataannya kalau kita bicara penelitian kan kita harus bicara sesuatu yang komprehensif. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya adalah dia masih bisa menahan beban sampai dia drop. Anda lihat, ini yang diabaikan. Ini disebut sebagai residual tensile strength of concrete. Ya, sebenarnya setelah puncak dia masih bisa menahan beban, tapi dia akan seiring dengan bertambahnya regangan dia akan semakin kecil kontribusinya. Gitu. Oke. Kemudian ada stirrup sengkang ya, tulangan sengkang yang kita pasang di sini juga berkontribusi terhadap geser tentu saja. Ya, ini adalah beam action. Jadi beam action tadi ternyata terdiri dari beberapa macam. Ya, tadi ada kontribusi daripada stirrup, ada kontribusi daripada konkrit. Nah, kontribusi daripada konkret ya tadi beberapa ini ya. Ada uncracked concrete incomprehensive zone, ada agregat interlocking, segala macam, dan residual tensile strength of concrete. Oke. Nah, kemudian yang arching action itu adalah yang kedua, itu adalah ubahnya lengan momen dan konstannya nilai gaya tarik pada tulangan longitudinal ya. Oke. Nah, kemudian kita bicara suatu gambar yang menarik di sini. Internal resisting shear-nya. Kemudian ini adalah fracture. Yang pertama terjadi adalah fracture cracking. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Beban kecil maka akan terjadi retak lentur pertama kali di tengah bentang kalau arrangement-nya seperti itu ya. Jadi fracture cracking itu akan terjadi pertama kali ya. Retak lentur itu akan terjadi pertama kali. Oke. Nah, ketika retak lentur terjadi pertama kali ya, maka ini akan Anda lihat ini ya, Anda lihat kita buat tanda sini. Okay. Ternyata yang berkontribusi adalah ini VCY ini.
VCY ini apa? Ya, Anda lihat VCY, ya ini, uncracked in compressive zone. Jadi ini kita bicara beam action ya, sorry. Beam action. Fracture cracking, maka yang bekerja adalah ini, daerah flexure compressive zone, daerah tekan lentur, ya itu akan menahan geser. Nah, kemudian seiring dengan tambahnya beban, maka akan terjadi seperti ini, misalkan antara flexure cracking dan incline cracking, maka kita bisa ambil garis seperti ini, sorry, di sini aja, oke. Anda lihat ini adalah FIY itu adalah ini ya, oke. Kemudian ada VCY, ada VD, dan sebagainya. Jadi kontribusinya ada FVAY. Jadi sebelum terjadi incline cracking,